Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Hendak ku nyanyikan selamanya kasih setia Tuhan. 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 Hendak ku nyanyikan selamanya kasih
Ribut rukun. Galatia pasal 5 ayat 14-15. Hidup rukun. Ribut artinya bertengkar. Rukun berarti damai. Mengapa ribut rukun ini menjadi tema dalam bulan keluarga ini? Mengapa ribut rukun ini kok disandingkan menjadi satu? Di buku Selamat Ribut Rukun, almarhum pendeta Andar Ismail mengamati ternyata kehidupan keluarga itu banyak ditandai oleh suasana ribut dan suasana rukun. Jadi betapapun rukunnya kehidupan keluarga, kenyataannya tetap juga terjadi keributan. Mana ada hubungan suami istri tidak pernah ada pertengkaran, bukan? Hubungan saudara, kakak dan adik, atau antara anak dan orang tua. Bukankah tidak pernah tidak ada pertengkaran? Karena itu, realitas ini harus diakui dan diterima bahwa sebuah keluarga memiliki kerukunan, tetapi juga ada keributan. Ribut dan rukun saling bergandengan dalam sebuah keluarga. Mengapa sebuah keluarga yang rukun saling mencintai dapat muncul pertengkaran? Mengapa persaudaraan saudara daging dalam keluarga dapat terjadi keributan? Mengapa cita-cita pernikahan yang indah dan diawali dengan hal-hal yang penuh dengan cinta akhirnya dapat terjadi pertengkaran juga? Bukankah tidak direncanakan? Pendeta Andar berpendapat bahwa tentu alasannya beragam, namun ternyata secara umum penyebab hakikinya adalah karena saling mencintai. Jadi ribut dan rukun ternyata adalah dua hal yang saling menyebabkan. Anggota-anggota keluarga adalah orang-orang yang paling dekat. Cinta dan kerukunan menciptakan hubungan mereka menjadi saling mengandalkan. Muncul harapan-harapan atau ekspektasi yang tinggi, yaitu harapan yang mengandung unsur tuntutan. Nah, tetapi keterdekatan itu juga membuat anggota keluarga mengetahui keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Mereka mudah melihat hal-hal buruk di dalam kehidupan anggota keluarga lainnya. Nah, akibatnya ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Di situ muncul kekecewaan, sakit hati, dan bahkan muncul juga kejengkelan-kejengkelan. Di pihak lain, keterdekatan hubungan membuat menjadi tidak sungkan. Seseorang dapat mengecam, seseorang dapat menggunakan kata-kata kasar. Ucapan-ucapan kasar ini menimbulkan pertengkaran. Selanjutnya, dapat memunculkan perasaan benci. Ada sakit hati, amarah dan emosi menjadi meledak. Sehingga hati dan pikiran yang dipenuhi dengan emosi dilampiaskan dengan bentuk kata-kata atau perilaku-perilaku pertengkaran. Karena itu kehidupan hubungan keluarga penuh dengan paradoks. Ada pertentangan. Di dalamnya ada kasih, namun juga ternyata di situ muncul kebencian. Keadaan demikian sebagai umat Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai umat tebusan Allah, dan sebagai orang-orang Kristen atau orang percaya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, perlu memperhatikan Galatia pasal 5 ayat 14-15, di mana berbunyi demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dalam kondisi ribut
dan rukun yang tak terelakkan ini, firman Tuhan menasihatkan supaya kasih menjadi hal yang utama dan keributan dihadapi tidak untuk saling membinasakan atau saling menghancurkan atau saling merendahkan. Pikiran dan tenaga itu tidak disita oleh keributan-keributan dan kebencian-kebencian itu. Dalam sebuah keluarga, kasihlah yang harus menyita tenaga dan pikiran. Kasihlah yang harus memenuhi pikiran, tenaga, perasaan. Karena kasih itulah yang sudah Allah tanamkan dalam diri anak-anaknya, yaitu sebagai umat tebusan Allah. Benih kasih itulah yang sudah ditanamkan melalui darah Kristus yang sudah memerdekakan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, mari di dalam bulan keluarga ini, kasih itu ditumbuhkan dan kasih itu diperbanyak dan diperbesar. Meskipun ribut dan rukun itu bersanding. Dengan memperbanyak kasih, maka di situ sebenarnya ada pengampunan dan mau saling memaafkan. Dan di sanalah muncul keindahan di balik keributan. Nah, saudara-saudara yang penuh kasih, mari kita hidupkan kasih dalam kehidupan keluarga. Selamat menikmati ribut rukun di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas keluarga-keluarga kami. Kami mohon kiranya kami bisa senantiasa mensyukuri keberadaan keluarga kami sebagai satu anugerah dari Allah. Dan karena itu, kami pun senantiasa terdorong untuk menyatakan kasih kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak lekas menyerah dengan setiap pergumulan, dengan setiap dinamika yang ada, ribut, rukun, susah, senang. Tolonglah kami supaya kami mau jalani semua ini bersama-sama. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan memulihkan dan menyempurnakan keluarga-keluarga kami. Ya Bapa, inilah doa kami.
Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, mereka yang masih terus mencari, mereka yang sedang menjalani relasi yang khusus dengan seseorang, mereka yang sedang mempersiapkan diri memasuki hidup pernikahan. Bapa, tolonglah mereka semua. Kami percaya kasih Tuhan memampukan mereka untuk mengasihi. Pertama-tama diri mereka sendiri, untuk dapat terus mempersiapkan diri menjadi pasangan yang baik. Lalu, mengasihi pribadi yang Bapa tempatkan di sisi mereka saat ini. Biarkan mereka saling mengasah satu dengan yang lain, sekaligus saling menyokong. Ya Bapa, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang sedang mensyukuri berkat-berkat yang Bapa senantiasa curahkan dalam hidup mereka. Baik yang sedang mengalami pertambahan usia, baik yang mendapatkan pekerjaan baru, dipercayakan tugas yang baru, baik mereka yang berhasil dalam menempuh studi, dan begitu banyak hal yang lain yang mereka alami. Bapa, terimalah syukur dan sukacita mereka. Dan biarkan orang-orang yang ada di sekitar mereka juga dapat menyaksikan kebaikan Allah dalam hidup mereka dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Kiranya Bapa memberkatimu dengan sukacita. Kiranya engkau menemukan tawa canda bahagia di sana-sini. Dan di tengah penderitaan juga kesulitan. Kiranya engkau mampu menghibur orang lain dan mereka juga menopangmu.
Kiranya Yesus memberkatimu dengan kepedulian. Kiranya engkau menemukan cinta kasih di sana-sini. Dan di tengah ego pribadi yang saling berlomba, kiranya engkau mampu berkorban bagi yang lain, dan mereka juga berbelas kasih padamu. Kiranya Roh Kudus memberkatimu dengan damai sejahtera. Kiranya engkau menemukan pengharapan di sana-sini. Dan di tengah ketidakpastian juga krisis, kiranya engkau mampu membangkitkan semangat orang lain, dan mereka juga mendukungmu dalam iman. Pergilah dalam damai, jagalah kesehatan, kasihi sesamamu. Engkau tidak sendirian. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar.